Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa Tuhan begitu baik buat kita semua. Sehingga pada pagi hari ini saya percaya saudara dan saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sentiasa diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Kita masih lagi berbicara tentang Roh Isabel. Dan hari ini kita adalah siri yang ke-8 mengenai Roh Isabel. Bagaimana kita bisa menewaskan dan mengalahkan Roh Isabel itu, karena ketika kita bisa mengalahkan dan menewaskan Roh Isabel, maka kita bisa mengambil kembali otoritas yang ada pada kita, dan kita bisa mengalahkan segala tipu muslihat Isabel yang mau menghancurkan kehidupan kita, yang mau mengambil warisan yang Tuhan telah berikan buat kita. Jadi hari ini kita belajar saudaraku, bagaimana kita perlu untuk, bagaimana kita bisa bangkit bersemangat untuk memiliki keberanian dalam menangani Roh Isabel, untuk mengalahkan Roh Isabel dengan memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Bersemangat dan memiliki keberanian dalam menggenapi panggilan Tuhan untuk mengalahkan Roh Isabel. Karena kita percaya bahwa Roh Isabel ini satu roh yang sangat jahat sekali saudaraku, yang bisa menghancurkan gereja dan juga bisa menghancurkan kita sebagai umat Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita menanggapi panggilan Tuhan untuk bergerak maju, untuk mengalahkan Roh Isabel. Sama seperti yang dilakukan Yehu di dalam dua raja-raja ini. Kita baca saudaraku. Dua raja-raja pasal 9 ayat ke-22. Dua raja-raja pasal 9 ayat ke-22. Kita lihat apa yang Yehu lakukan. Ketika Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, kabar baikkah Yehu? Jawabnya, bagaimana mungkin ada kabar baik selagi ibumu Isabel melakukan begitu banyak perbuatan kafir dan sihir. Amin. Haleluya. Yehu bangkit bertemu dengan Yoram dan menyatakan kepada Yoram bahwa Israel tidak ada damai. Israel dipenuhi dengan kejahatan, sihir dan juga penyembahan berhala karena ibunya yang melakukan hal ini sehingga menyebabkan bangsa itu berdosa kepada Tuhan. Maka Yoram bangkit dengan berani sekali lalu membunuh Yoram. Dan selepas itu Yehu kembali ke Yezreel untuk pergi berhadapan dengan Isabel saudaraku. Jadi setelah kita melihat bahwa Yehu ini menggenapi panggilan Tuhan, dia bukan saja membunuh Yoram, tetapi dia juga membunuh Raja Yehuda, di mana Raja Yehuda itu bernikah kepada salah satu ahli keluarga Ahab. Karena jika tidak dibunuh, maka keluarga Ahab ini yang memegang penyembahan berhala ini pasti akan menguasai, mempengaruhi bangsa itu, sehingga bangsa itu sangat berdosa di mata Tuhan. Saudaraku, kita perlu seperti Yehu. Amin. Kita perlu bangkit seperti Yehu. Memiliki semangat dan keberanian untuk mengkonfrontasi, berhadapan dengan orang yang dikuasai oleh Isabel. Kita perlu menghancurkan kuasa itu supaya kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Supaya Roh Isabel itu tidak menghalangi dan tidak membuat kita berdosa kepada Tuhan. Dan kita kehilangan warisan perjanjian yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Saudaraku, sangat penting kita perlu bangkit, berkonfrontasi dengan Isabel. Amin. Karena jika kita tidak berani untuk berkonfrontasi, berhadapan dengan Isabel, masalah pasti akan timbul. Dan ia akan mempengaruhi keluarga, jemaat dan pelayanan kita, gereja kita, di mana kita berada. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu bangkit dengan berani mengalahkan orang yang dikuasai oleh Roh Isabel. Karena pengaruhnya sangat jahat. Kita tahu bahwa Roh Isabel itu penuh dengan pemberontakan. Roh Isabel itu adalah roh pelacuran, roh penyembahan berhala, berkompromi dengan dosa. Makanya saudaraku, gereja bisa hancur jika ada orang yang dikuasai Roh Isabel, dan jika kita tidak berhadapan dengan orang itu, maka pengaruhnya akan membawa satu yang sangat berbahaya buat gereja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita
dapat mengkonfrontasi Izabel dan berhadapan muka dengan muka. Amin. Bagaimana saudara bisa berhadapan dengan Izabel? Karena kita tahu bahwa Izabel ini penuh dengan muslihat, penuh dengan tuduhan-tuduhan yang membuat kita rasa tertuduh. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu memahami apakah muslihat Izabel untuk kita mengalahkan dia. Kita baca saudaraku di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-30 hingga yang ke-31. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 30 hingga 31. Bunyi firman Tuhan demikian. Sampailah Yehu di Yizril. Ketika Izabel mendengar hal itu, dia mencelakkan, dia melukis matanya, mencelakkan matanya, menghiasi kepalanya, lalu menengok dari jendela. Ketika Yehu memasuki pintu gerbang, berkatalah Izabel, kabar baikkah wahai Zimri pembunuh tuannya? Saudaraku, Izabel tahu bahwa Raja Israel telah dibunuh oleh Yehu. Dan dia tidak gentar berhadapan dengan Yehu dan dia tidak lari. Karena ketika itu Izabel punya muslihat. Pertama, dia berusaha menggoda Yehu dengan mewarnakan ataupun mencelakkan matanya dan menghiasi kepalanya dengan tujuan untuk menggoda Yehu. Ini juga digunakan oleh Izabel ketika dia menguasai Ahab. Dia menggunakan tipu muslihatnya dengan kecantikannya untuk membuat Raja Ahab tunduk kepada setiap perkataannya. Dan ini hal yang digunakan untuk menundukkan dan memanipulasi Yehu, saudaraku. Jadi ketika itu, saudaraku, kita perlu mengerti bahwa Izabel berusaha menipu dan menggoda kita supaya kita lari daripada fokus panggilan Tuhan untuk memusnahkan Izabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Izabel sedang mempersiapkan dirinya untuk bertempur dengan tipu muslihatnya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, dia tidak bertempur dengan kekuatannya, tetapi kalau kita baca di sini adalah dia menggoda, dia melukis wajahnya, menghiasi rambutnya untuk menipu lawannya. Inilah senjata Izabel yang memanipulasi lawannya dengan menarik perhatian lawannya supaya ia tunduk. Saudaraku, ini dia, Izabel berusaha menggoda. Dengan apa yang dia miliki. Dia memenawan saudara. Dia menipu saudara dengan kecantikannya, dengan muslihatnya supaya menundukkan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Jika kita tunduk kepada apa yang dia katakan, maka kita tidak mampu menewaskan Izabel. Saudaraku, yang kedua tipu muslihat Izabel adalah dia mengugut. Dia berusaha mengugut saudara dengan kesalahan saudara. Apa yang saudara perbuat supaya saudara rasa bersalah. Supaya saudara tidak melanjutkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sama seperti yang dia katakan kepada Yehu. Inilah Yehu yang membunuh tuannya. Benar, Yehu membunuh Yoram, anak kepada Ahab, Raja Israel ketika itu. Saudara yang seiman dalam Tuhan, Izabel, kalau kita mengerti di sini, dia mulai menyerang dengan memfitnah kita. Dia mau berusaha menyerang emosi Yehu supaya Yehu rasa bersalah dan tidak meneruskan untuk membunuh Izabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang yang dikuasai oleh Izabel dalam gereja atau dalam rumah tangga kita, kita perlu membunuh, kita perlu mengalahkan roh yang menguasai orang itu. Kalau tidak, dia akan berusaha menundukkan kita dengan memfitnah dan coba untuk mencari kesalahan kita. Supaya kita tidak berani berhadapan dengan dia. Dia coba untuk membongkar semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan orang lain. Supaya kita tidak berani untuk berhadapan dengan dia. Ini dia roh Izabel. Tapi ketika kita tahu tipu muslihat Izabel, kita akan bangkit seperti Yehu. Yehu fokus.
Dia tidak respon dengan dakwaan yang dilakukan oleh Izabel. Saudaraku, Yehu tidak respon dengan perbualannya, dengan percakapannya. Tetapi dia fokus dengan panggilan Tuhan untuk membunuh Izabel. Karena Izabel begitu jahat buat bangsa Israel. Dengan bangsa Israel sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Seringkali kita suka memberi penjelasan. Ketika kita memenangi roh Izabel. Karena kita takut dengan mereka. Akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Bukan kita yang bermasalah. Bukan roh Izabel yang bermasalah, tetapi saudara yang bermasalah. Karena saudara tidak berani berhadapan dengan Izabel. Takut kena tuduh. Saudara dimanipulasi. Perasaan saudara dikontrol. Anda tidak bisa berbicara tentang kesalahan orang itu. Saudaraku, ramai dalam gereja kita tidak berani untuk berkonfrontasi dengan orang yang dikuasai Izabel. Karena orang itu menguasai kita. Orang itu memegang rahasia kesalahan kita untuk mengugut ketika kita berkonfrontasi dengan dia. Saudara yang iman dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan roh Izabel yang ada dalam gereja, dalam rumah tangga kita, kita perlu fokus. Kita lawan adalah roh yang menguasai orang itu. Dengan doa, dengan kebenaran firman Tuhan, kita hadapi orang itu. Sehingga orang itu bertobat. Amin. Kalau dia tidak bertobat, apa boleh buat? Karena Tuhan katakan begini, saya sudah memberikan kesempatan untuk Izabel bertobat. Tetapi dia tidak bertobat daripada dosanya, maka dia akan menerima penghukuman dari Tuhan. Saudaraku, Yehu tahu hanya satu tujuan untuk menggenapi apa yang Tuhan perintahkan kepada dia adalah membunuh Izabel. Saudaraku, roh Izabel ini sangat-sangat licik sekali. Kadangkala kita ingin menumpaskan Izabel, mengalahkan roh itu. Kita juga perlu kerjasama dari orang lain yang sevisi, satu tujuan dengan kita. Saudaraku, kerjasama juga penting. Amin saudaraku. Kita perlukan orang mendukung kita untuk mengalahkan Izabel. Karena Izabel ini bisa menipu dan bisa membuatkan jemaat porak-poranda. Dia coba mengumpulkan pengaruhnya untuk menyerang pemimpin dalam gereja. Makanya kita juga tahu, kita juga harus berhikmat. Kita harus cari orang yang sevisi dengan kita untuk mematahkan setiap tipe muslihat Izabel yang mau menghancurkan gereja. Saudaraku, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat ke-20, ayat ke-32 hingga ayat ke-33, 2 Raja-Raja 9, 32, 33. Yehu menengadah ke jendela itu lalu berkata, siapakah yang berpihak kepadaku? Siapakah? Kemudian 2-3 orang Sidah menolak dia ke bawah. Kata Yehu, jatuhkanlah dia. Mereka pun menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding serta ke kuda-kuda yang kemudian menginjak-injaknya. Amin saudaraku. Jadi di sini kita perlukan bantuan dari orang lain untuk menangani Izabel. Karena seringkali kita melihat kepada sekeliling kita, kita merasakan kita perlukan bantuan ini. Saudaraku, ketika Yehu datang menghadapi dan melihat Izabel berada di jendela itu dan dia mencabar orang-orang yang ada di situ, sida-sida yang ada di situ. Siapakah yang berpihak kepada saya? Dan sida-sida itu mengatakan bahwa saya berpihak kepada Yehu, dan Yehu katakan jatuhkanlah Izabel dari jendela itu. Lalu Izabel dijatuhkan dan Izabel itu mati. Saudaraku, kita juga perlukan satu pasukan untuk mengalahkan Izabel. Jangan seperti Elia, saudaraku. Ketika Izabel mengugut dia lari. Dan dia katakan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi orang yang menolong saya, yang bersama-sama saya menghadapi Izabel. Sedangkan di Israel ketika itu ada 7.000 orang lagi yang tidak menyembah berhala. Dan banyak lagi nabi-nabi yang masih menyokong ataupun masih mau membantu Elia. Saudaraku, kita perlukan pasukan. Jangan bertindak sendiri untuk mengalahkan Izabel. Karena Izabel ini sangat licik, dia bisa mendakwa dan dia bisa menipu kita dengan cara dia berbicara, cara tindakannya dalam gereja itu sangat-sangat bisa kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya dia sedang menghancurkan gereja Tuhan. Saudaraku, siapakah sida-sida ini kalau kita lihat? Kalau kita lihat mereka adalah orang-orang yang sudah tidak punya harga diri. Kenapa saudaraku? Mereka hanya melayani Izabel ketika itu. Mereka adalah lelaki yang dikebiri. Maksudnya
kemaluannya telah dipotong dan tidak menjadi lelaki yang efektif. Dan mereka ini hanya bekerja dan dikontrol oleh Isabel. Dalam keadaan seperti ini mereka sudah tidak punya lagi, tidak lagi bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka sepertinya tidak memiliki kehidupan seperti orang lain. Makanya saudaraku, kita perlu bertindak segera karena ada orang-orang yang dikuasai oleh Isabel sampai mereka tidak punya harga diri, mereka hanya ikut saja apa yang dikatakan Isabel sehingga mereka tidak bisa melakukan keluar pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dia mau lakukan? Dia harus berpandukan kepada keputusan Isabel. Dan dia tidak pernah bertindak sendiri. Dan keputusannya itu bukan dilakukan oleh dia, tetapi dilakukan oleh Isabel. Ramai dalam gereja seperti ini saudaraku. Jemaat Tuhan tidak lagi tunduk kepada apa yang dikatakan pemimpin, tetapi dia tunduk kepada orang yang menguasai dia dalam gereja. Walaupun orang itu bukan pemimpin. Jadi hal ini menyebabkan pemberontakan. Karena roh itu mengikat orang ini sehingga orang itu tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan sama seperti sida-sida ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita belajar bangkit dan berpihak kepada pemimpin untuk kita bisa mengalahkan Isabel, kita perlu bekerja sama. Untuk bekerja sama, untuk bertindak, untuk mengalahkan Isabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita sudah mengalahkan Isabel, apa yang berlaku? Ketika roh Isabel itu dikalahkan, kita akan mendapatkan otoritas kita kembali. Amin. Kita akan mendapatkan otoritas kita kembali. Kita baca saudaraku di dalam 2 Raja-Raja, pasal 10, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi mereka sangat ketakutan dan berkata, manakala kedua-dua orang raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana kita mungkin dapat bertahan? Maka kepala istana dan kepala kota beserta para tua-tua dan para wali mengirim utusan kepada Yehud dengan pesan, kami ini hamba-hamba Tuhan. Semua yang Tuhan katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak akan mengangkat seorang raja pun menjadi raja. Lakukanlah saja apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat di sini saudaraku, para tua-tua bangsa itu, mereka tidak mau mengangkat raja daripada keturunan Abraham, keturunan Ahab. Kenapa saudaraku? Karena dia takut Yehu telah membunuh keluarga Raja Ahab dan juga istrinya, yaitu Isabel. Saudaraku, jadi mereka takut dengan otoritas ini. Ketika Yehu telah membunuh Isabel, apa yang berlaku? Bangsa Israel takut dan tunduk kepada Yehu. Dan Yehu diangkat menjadi raja. Saudaraku, kita perlu mendapatkan kehormatan. Kita perlu mendapatkan otoritas. Dan kita bisa mendapatkannya ketika kita bisa mengalahkan Isabel. Saudaraku, kita perlu terus bersemangat dan berapi-api melakukan panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Seperti Yehu saudaraku. Yehu bukan saja dia melakukan panggilan Tuhan untuk membunuh Yoram, untuk membunuh Isabel. Tetapi dia berapi-api untuk memusnahkan semua keluarga Raja Ahab. Sampai tempat itu takut mengangkat raja daripada daripada benih daripada Raja Ahab. Anak-anak Raja Ahab, mereka tidak berani saudaraku. Kenapa? Karena mereka takut kepada Yehu. Ini dia Yehu lakukan lebih daripada apa yang Tuhan mau dia kerjakan saudaraku. Jadi sebagai umat Tuhan, di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan, bukan saja ketika kita mengalahkan Isabel, tetapi apa saja yang Tuhan panggil saudara untuk kerjakan, kita perlu kerjakan dengan bersemangat untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan bersemangat. Mengerjakan sesuatu untuk Tuhan lebih bersemangat saudaraku. Maka dalam firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 mengatakan bahwa jangan biarlah kerajinanmu berkurangan. Jangan kendor. Jangan mundur melayani Tuhan. Jangan mundur ketika saudara sudah melayani Tuhan, sudah menjadi umat Kristen. Jangan mundur, tetap bersemangat untuk Tuhan mengerjakan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan Tuhan saudaraku. Seperti Yehu tetap bersemangat. Amin saudaraku. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-11.
Roma pasal 12 ayat 11. Jangan biarkan keranjinanmu berkurangan. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar. Sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau kita bekerja keras. Bukan saja mengalahkan Isabel. Tetapi pekerjaan pelayananmu yang Tuhan suruh. Kerjakan. Lebarkan pengaruhmu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Saudara-saudara yang simak dalam Tuhan. Ketika kita belajar melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan berserta dengan saudara dan saya. Tuhan akan menjadi Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Masalah kita akan diselesaikan. Kita lihat kemenangan dalam masalah kita. Kita melihatkan mujizat Tuhan dalam masalah kita. Kita lihat pelayanan Tuhan yang kita kerjakan Tuhan akan angkat, saudaraku. Ini dia. Ketika kita baca, saudaraku, dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-13. Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan akan maju seperti seorang kastria. Dan semangatnya akan bergelora seperti seorang pejuang. Dia akan bertempik, ya, meneriakkan pekikan semangat peperangan dan akan menang atas musuh-musuhnya. Amin. Tuhan akan maju beserta dengan kita. Ketika Tuhan maju, Tuhan itu sebagai seorang pahlawan dan kastria dan sangat bersemangat. Kalau Tuhan kita bersemangat, saudara juga pasti harus bersemangat untuk Tuhan. Kerjakanlah sesuatu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini dia, semangat inilah yang kita perlu untuk kita bisa terus melayani Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan lengkap dan membinasakan secara keseluruhannya hal-hal yang bisa mempengaruhi hidup kita sehingga kita bisa bangkit kembali untuk melayani Tuhan. Amin. Sama seperti Yesus, saudaraku, ketika Yesus pergi ke bait suci, ke bait Allah, dan melihat di situ ada pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang di perkarangan bait Allah. Apa yang Yesus lakukan? Karena dia semangat untuk Tuhan dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mengambil, dia masuk ke ruangan bait Allah itu, dia menebalikkan semua penukar-penukar uang, pedagang-pedagang merpati. Dia katakan bahwa cinta akan rumahku itu lebih baik. Kenapa kamu menjadikan rumahku itu sebagai sarang penyamun? Tuhan begitu semangat sekali untuk memusnahkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 69 ayat 9 mengatakan, karena kasih terhadap rumahmu membakar hatiku, lalu segala celaan daripada mereka yang mencelamu telah menimpaku. Tuhan katakan bahwa kasihku terhadap rumahku membakar hatiku. Tuhan mengasihi rumahnya. Pertanyaannya, saudaraku, adakah saudara mengasihi rumah Tuhan di mana saudara beribadah? Atau saudara datang ke gereja, saudara hanya suka mengkritik gereja, mengkritik cara orang melayani Tuhan, mengkritik semua pelayan-pelayan Tuhan, mengkritik cara pelayanan ataupun asyir yang ada di gereja, mengkritik orang menyampaikan firman Tuhan, mengkritik cara orang berpakaian, mengkritik semua saudara kritik. Saudara yang simak dalam Tuhan, masuklah ke dalam rumah Tuhan karena kita cinta Tuhan. Kita datang untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami semangat Tuhan untuk kami bisa bangkit, berkonfrontasi, bangkit untuk memenuhi, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bisa mengalahkan Isabel, roh Isabel yang menguasai kehidupan kami, keluarga dan gereja ini Tuhan, kami mendapatkan kembali otoritas kami sebagai satu bangsa yang kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan tanpa penat dan lelah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, di mana kami harus seperti Yehu Tuhan untuk mengalahkan setiap siasat ataupun tipu muslihat Isabel yang mau menghancurkan, yang mau merosakkan, yang mau membuat gereja ini Tuhan berpaling daripada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kuasa untuk melawan, untuk mengalahkan Isabel yang mau menghancurkan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu Tuhan semua. Bila kami menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan roh Isabel yang menguasai kehidupan
anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, jadikan kami pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semua setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan yang dasar buat Tuhan kita. Haleluya.